Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni dari kelas 96 Pilihan Demokrasi dan HAM PGSD Bone VPNM. Tujuan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Demokrasi dan HAM. Saya akan membahas tentang tema kebijakan ekonomi pemerintah pusat dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia, seperti kartu prakerja, relaksasi pajak, iuran kredit, kendaraan roda 4, BLT, dan listrik. Virus yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Hubei, Cina saat ini menggemparkan masyarakat Indonesia pada awal Maret 2020 hingga saat ini. Dengan munculnya virus COVID-19 ini menimbulkan kecemasan bagi seluruh warga Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan di berbagai bidang untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Tiap jalan kebijakan pun memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Jalan yang dipilih pun juga sangat tergantung pada banyaknya hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut meliputi kondisi infrastruktur kesehatan, perekonomian, dan kondisi masyarakat luas. Dalam pidato Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan menjaga jarak serta menekankan bahwa seluruh kegiatan belajar dan kerja sebaiknya mulai dilakukan dari rumah. Selain itu, masyarakat juga menghindari beraktivitas di kerumunan termasuk dalam hal ibadah, seperti pada pemerintahan Bogor telah menetapkan adanya kejadian luar biasa atau KLB di kotanya. Pemerintahan Tegal juga melakukan isolasi terbatas untuk mengurangi laju para pendatang dari luar. Elemen masyarakat Indonesia pun juga mulai melakukan lockdown secara lokal. Kebijakan jaga jarak yang dipilih pemerintah bukanlah tanpa resiko. Pemerintah kebijakan jaga jarak dalam jangka panjang dapat memperlambat kegiatan produksi ekonomi atau supply shock. Pembatasan interaksi sosial dapat mengurangi jumlah produksi barang yang krusial. Hal ini berlaku untuk produksi baik dalam maupun luar negeri. Akibatnya, tingkat kegiatan dan pemerintah ekonomi secara keseluruhan juga akan terganggu. Perkiraan kerugian ekonomi global dari gangguan ini juga tidak main-main jumlahnya. Dilansir dari kata data Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank menyatakan kerugian ekonomi global akibat COVID-19 ini dapat berkisar dari 76 sampai 347 miliar US dollar. Hal ini setara dengan penyusutan kegiatan ekonomi dunia sebesar 0,4%. Mengetahui resiko yang ada dan dampaknya ke dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani pandemi, seperti pertama, mempercepat implementasi kartu prakerja. Kebijakan ini diambil guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerjaan kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Masyarakat yang terdampak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui pelatihan kartu prakerja. Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan 10 triliun untuk kartu prakerja. Pemerintah pusat mengatakan bahwa setiap peserta kartu prakerja akan diberikan honor intensif sebesar 1 juta per bulan selama 3-4 bulan ke depannya. Kebijakan yang kedua yaitu relaksasi pajak. Kebijakan ini yaitu pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai 8,6 triliun. Kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur atau penghapusan PPh 21 selama 6 bulan
ataupun pajak badan untuk industri manufaktur atau pembebasan PPh nomor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30% semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian pemotongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan bayaran cicilan pajak pada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak yang paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Kebijakan yang ketiga yaitu relaksasi pajak. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Selain itu, penanggulangan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Presiden kita pun meminta pihak perbankan dan keuangan non-bank untuk tidak mengejar para debitur. Selanjutnya yaitu kebijakan pemberian BLT. Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Penyaluran BLT tidak salah sasaran dan terima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata, khususnya pada masyarakat yang justru membutuhkan oleh karena koordinasi untuk kualitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT ini untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai dengan baik dan jujur. Yang kelima yaitu penurunan tarif listrik atau BBM. Untuk menjaga daya beli masyarakat, sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dan dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif daya listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran 20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama, sejalan dengan potensi resesi global. Tarif listrik 450 volt digratiskan selama 3 bulan dan penggunaan listrik 900 volt didiskon 50% diberlakukan mulai April hingga 20 Juni. Itulah beberapa dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Keberhasilan beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ini diperlukan kerjasama yang baik, jujur, dan transparan dalam gotong royong dari berbagai jajaran pemerintah, baik pusat, daerah, sampai level kelurahan dan desa untuk menghadapi tantangan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sekian pembahasan dari saya yang membahas tentang tema kebijakan ekonomi pemerintahan pusat dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.